Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bareng gua di Big Nick Bisik. Kali ini gua mau ngobrol-ngobrol, bincang asik bareng kawan nih. Kawan gua namanya Bang Jaka. Bang Jaka Viton. Bukan Viton ular, bukan. Bang Jaka. Kita ketemu sama Bang Jaka nih. Nama lengkapnya Jaka Viton. Viton pakai Fanta, bukan V gini ya, bukan V, bukan P, bukan P. P itu bukan. Kalau orang Sunda kan P, V Piton. jadi Piton, jadi bukan Jaka ular. Banyak orang yang sengaja di HP-nya tuh ditulisnya Piton, bener. Baru tahu pakai F, pakai P. Nah, kadang-kadang pakai T-nya 2, udah pakai P, pakai T-nya 2, jadi Piton. Wah, Ngeri kali. padahal kalau misalnya emang sadar, mestinya itu udah kayak sepupunya Louis Vuitton gitu. Piton, tas, sepatu. Tapi butuh merah boleh nggak? Boleh. Siapa tahu jadi endorse kan. Piton. Bang, oke bang. Oke. Gimana nih kesibukan lo nih? Lagi Biasa. pandemi gini nih. Biasa. Ya pasti itu lah drastis ya. Itu Drastis ya. drastis. Tapi emang umumnya pada gitu di mana-mana juga. Iya. Dia nih apa namanya notaris juga nih, dia nih notaris sepi juga nih. Sepi, nggak ada yang bikin akte tanah, nggak ada. Yang penting jangan akte nikah. Ya akte nikah mah di KUA. Terakhir. Iya. Ini teman gua nih punya ini juga ya, selain notaris dia banyak usaha juga. Kayaknya lu punya perusahaan apa, Hello Digi apa ya? Ya Itu apaan itu sih? Digital apaan tuh? Digi gitu. kita inisiatif itulah buat apps nanti. Rencana buat tetap bidang notaris juga, inotari gitu. Inotari terus kemudian yang berkaitan dengan apa namanya kegiatan teman-teman supaya lebih banyak interaksi lah. Interaksi sama dunia astral kan? Bukan. Maksudnya peningkatan enrichment gitu Ya. karena ya banyak kesempatan teman-teman juga ngundang lah gitu kan. Jadi kenapa enggak kita sediakan forumnya gitu. Pak Jaka ini bukan orang sembarangan loh. Dia lulusan mana bang? Lu bang? Luar negeri ya? Gue denger ya? Ya itu Wah, salah. enggak serius loh. Dia lulusan luar negeri loh. Kalau di panjangnya jadi jelek, misalnya SHLLM atau MKN gitu ya. Kalau panjangnya susah hidup, lama-lama mati masuk neraka. Kan nggak enak. Jadi mendingan nggak usah ditulis aja lah. Nggak usah ditulis ya. Tapi dulu kuliah di mana ya? Di Amerika ya? Di Inggris. Di Inggris ya? London gila. Tukang makan roti nih. Tapi lu tuh langsung pas kuliah di sono tuh nggak ngalamin kesulitan apa gitu bang? Apa lu beasiswa? Apa emang orang tua lu kaya gitu? Apa dari mana tuh? Yang jelas sih, alhamdulillah ya dikasih kesempatan beasiswa ya. Beasiswa ya? Berarti cerdas nih. Oh, wah betul, cerdas lah. Enggak juga ya? Emang beruntung sebetulnya. Beruntung. Tapi enak jadi bejo gitu orang daripada ini dibandingannya cerdas. Ya. Hukum juga kan ya pasti emangnya? Dihukum gitu. Dihukum. Berapa bulan, berapa tahun gitu. 4 tahun gitu. Ngomong-ngomong orang hukum memang ini agak ruwet ya, banyak bercandanya. Tapi pada saat serius emang dia serius juga. Kita serius banget. Serius banget. Terus tapi itu udah bubar ya? Serius band udah. Bubar. Candil ya? Candil udah bubar. Cendol masih ada keliling rumah gua tiap hari. Cendol. Tahu kan lu? Betul. Lu tuh asli Jakarta ya? Asli ya, besar di Jakarta kan, lahir di Bandung. Lahir di Bandung, besar di Jakarta. Betawi punya cerita gitu. Gile. Pasti sekolahnya budut nih. Enggak, budut adik. Adik. Budut. Tapi kita tahu orang budut dulu. Tahu Tapi orang zaman dulu ya, orang budut. Bang, kisah hidup lu dong bang. Sedikit. Susah senangnya sampai sekarang. Ya susah senang sih relatif ya. Tapi memang kalau misalnya susah sih apa namanya enggak. Susahnya itu ya maksudnya kita gimana cara kita mengatasi dengan bijak ya. Ya dalam setiap fase pasti ada susah senang dan mesti spesifik nih nanya seperti apa dalam fase yang gimana. Karena kalau misalnya HP hari ini
udah 40 lebih lah ya, gitu ya. Abang kan istilahnya awal tuh start S1 kan pasti kuliah di Indonesia nih. Dari start kuliah di Indonesia sampai lu dapet beasiswa, itu kayak gimana sih bang spiritnya yang lu lakuin tuh sampai itu bisa berhasil? Yang jelas kalau zaman dulu kuliah nggak betah lama-lama di kampus, jadi banyak di luar kegiatan, masalahnya banyak. Harus kampus. Malas kampus tuh bukan artian ini ya, bukan artian apa namanya. Iya, malas-malasan bukan. Bukan. Yang artinya malas jadi goblok itu enggak juga kan? Bukan. Ya emang senang ini, sedang apa dari dulu senang dunia aktivis lah ya. Jadi banyak di ngaku-ngaku. Kamu sama. Aktivis dugem. Jadi kegiatannya dari mulai ngerasain demo, kemudian ngerasain apa namanya masuk ke kampung-kampung, kemudian dengan buruh, dengan bantuan hukum dan advokasi dan sebagainya sudah. Kalau jalanin ya. Bahkan anak jalanan pernah, terus kemudian. Advokasi maksudnya? Ya advokasi, anak jalanan pernah. Terus pernah satu kita bikin namanya Global Village Grama Buana. Nah Grama Buana itu menarik. Jadi kita waktu itu punya idealisme lah ya, bikin kampung jagat. Artinya Grama Buana itu kampung jagat. Jadi kita membangun desa di sini. Nah, kerjasama dengan beberapa lembaga ya, asing sama lokal, pemerintah daerah, tapi bukan mendatangkan bukan hanya orang Indonesia, mahasiswa asing juga di sini. Oh, jadi kayak pertukaran mahasiswa gitu? Iya, sama dengan waktu itu dengan ISEC ya. ISEC. Kegiatannya tadi meningkatkan potensi desa, kemudian reservasi, sampai sempat kita waktu itu baru mulai otonomi daerah. Kita ada beberapa kali kita diajak diundang untuk ikut kayak semacam pameran lah ya, pameran, kemudian workshop ya, pameran juga. Pertama kok pameran otonomi daerah, kita mewakili Kabupaten Sumedang, waktu itu lokasi di sana di Gunung Tampomas, waktu di Congkeang, di Congkeang ya. Nanti teman-teman yang dulu udah sekarang pada sukses lah ya, tahu lah itu. Pasti ingat, siapa tahu nonton channel ini. Nah temen gua nih, ketemu Pak Jaka. Dan lucu temen gua waktu acara program itu berjodoh dengan orang Finlandia, ceweknya Finland, cowoknya dia orang Cicalengka. Iya. Akhirnya mereka pindah ke sana, beranak pindah di Finland gitu ya. Gitu. Nah, tapi ya kita ada banyak dari Finland, dari Belanda ada, kemudian dari Jepang. Jadi yang pernikahan tuh lucunya di mana tadi? Lucunya, nggak ada lucunya. Orang nikah sama orang mana aja kan? Maksudnya jodoh kan? Kesempatan itu loh. Kan mesti kan program. Program. Yeah. Jadi ada apa namanya, jodoh tuh di mana aja. Dari program pun bisa. Iya betul. Ada. Ketemu lah gitu kan. Gua awalnya nabuk ini nyamuk dapet jodoh. Tapi bang, itu kan tadi program desa tadi tuh yang lu jalanin tuh sama apaan tadi? Ininya komunitasnya apa namanya? Grama Buana itu. Kenapa lu nggak lanjut sampai sekarang? Itu kan padahal masyarakat desa sekarang yang gue lihat nih ya, desa-desa sekarang tuh emang lagi butuh ini ya, lembaga atau kalau individu terlalu berat kayaknya, lembaga organisasi yang memang bisa mengembangkan potensi yang ada di desanya masing-masing nih, baik SDM-nya maupun SDA-nya. Kenapa? Kita nih tahu nih dana kucuran dari pemerintah gede, cuman terkadang alokasinya tuh untuk hal-hal yang menurut gua tuh kayaknya nggak mengena gitu. Kayak misalnya ini ya, aspal tuh tiap tahun diganti terus itu aja, padahal bisa jadi uang yang turun dari pemerintah pusat ini ya dialokasikan untuk misalnya UMKM, intinya meningkatkan perekonomian masyarakat lah di desanya masing-masing. Itu kan bagus sebenarnya bang. Ya dulu juga kita nggak berangkat ke fisik ya, tapi lebih kesadaran ke komunitinya. Kemudian kita ngangkat kearifan lokal. Waktu itu kearifan lokal kita temuin kalau misalnya di Sumedang itu namanya koja. Pernah dengar koja nggak? Koja. Gua dengarnya Kopaja. Nah, koja ada juga di Jakarta Utara. Iya. Daerah koja. Tapi koja itu adalah tas tradisional. Kalau suka dilihat kalau misalnya di Papua pun ada yang bentuknya noken itu yang gede itu. Itu tuh dari serat alamiah.
itu kerajinan lama khas Jawa Barat ya, berkaitan juga dengan kita melestarikan sumber daya air. Nah, dari koja itu bagaimana tanaman itu tumbuh, kemudian bagaimana mendidik masyarakat sekitar, melestarikan bahan bakunya, dan pewarnanya juga alami. Oh, karena kojanya itu dari tumbuhan itu. Nah, dari sel-sel tanaman, kemudian pewarnanya juga sama, gitu ya. Nah, dari situ diangkatlah potensi itu di potensi level daerah, kemudian internasional. Gitu. Ya, artinya itu bisa lari ke tadi ya, ke meningkatkan perekonomian masyarakat secara nggak langsung kan? Betul. Nah, perjalanan itu bukan hanya berhenti di sana ya. Waktu itu pernah di Bandung pun kita menemukan potensinya kearifan lokal yang lainnya, coet. Yang asli bahan baku dari batu alam ya. Iya, gua tahu, gua pernah lihat. Nah, itu daerahnya lucu. Jadi di Kabupaten Bandung Barat itu ya, itu kalau dari Saguling kita mesti nyebrang dulu. Nah, daerah itu IDT, Desa Tertinggal. Ya, belum ada listrik, lucunya tuh. Padahal itu pusat listrik ya kan. Tahun berapa tuh? Tahun 2000-an waktu itu. Tahun 2000. Oh iya. Tahun 2000-an. Nah, di sana. Nah, kalau di mana di Cimahi juga kita temukan itu sampe. Ya, masyarakat sampe Sunda Wiwitan yang biasa tiap hari makanannya sampe. Sunda Wiwitan. Nah, bukan Sunda Empire bukan. Nah, itu dekat percis tempat pembuangan akhir dibuat di Bandung ya, di daerah di Cimahi. Nah, itu. Nah, di situ kita dia sebab makan sampah juga sembarangan, sampai yang beracun tuh. Yang diolah mereka. Oh iya, itu asalnya tuh gua tahu tuh si sampo itu, singkongnya itu memang singkong pager namanya kalau di Cirebon itu nggak boleh dimakan sebenarnya sebelum melalui proses tertentu gitu kan. Yang paling penting dalam mengangkat sebuah daerah desa ya, kalau misalnya pengen mengangkat di daerah dari pemudanya, lihat dulu potensinya. Daerah gua udah maju. Ya, kearifannya gitu. Maju mundur. Iya. Kearifannya itu. Lu pernah denger kan Plumbon Empire? Itu kampung gue. Plumbon itu exit tol. Jadi Empire dan exit. Iya. Bang, nih Bang. Lu dari posisi notaris, terus lu megang sebuah perusahaan, 1 apa 2 lah, gua nggak tahu. Tingkat kesulitannya gimana sih, Bang? Ya kesulitannya ya itu ngebagi antara skill sama passion lah ya. Skill sama passion. Kalau passionnya aneh ya emang di bisnis ya, entrepreneurship. Kalau skill ya, karena latar belakang sebetulnya. Ya. Gitu. Jadi tinggal bagi. Sulitnya membaginya saja. Ya. Tapi pelaksanaannya sih no problem. Nggak sulit ya, challenge itu, tantangan gitu. Ini orang seneng di-challenge nih. Cuman gue mau kasih challenge ntar lah ya, ini posisinya udah jelang sore ya. Maghrib. Wayah-wayahnya orang ngopi santai, terus sholat maghrib. Biarin Bang, nanti kita selesaiin sholat maghribnya, kita pasti sholat kan. Yeah. Cuman gini Bang, menurut lo ya, lo tau kan pemuda-pemuda Indonesia nih, yang rajin mah rajin gitu, tapi itu udah cuma pemuda kan? Ya, yang rajin mah rajin. Yeah. Tapi ada, kita anggaplah oknum pemuda, oknum pemuda. Beberapa pemuda kita tuh dia malas bergerak, malas untuk mencapai menjalani proses untuk mencapai cita-citanya, tujuannya gitu. Saran dari lo apa ya, Bang? Kira-kira nih biar ngasih spirit ke anak-anak muda supaya spiritnya timbul, apa sih menurut lo kata-kata motivasi yang tepat? Ya, kita kan katanya nih kita punya bonus demografi 2030 itu di Indonesia itu. Sementara di negara-negara lain menurun, banyak orang-orang tua Indonesia banyak meledak 2030 itu. Nah, pemerintah malah kebingungan. Mau diapain yang muda ini kan? Gila, pemuda mau diapain tuh? Ya kalau nggak dijujur aja, bisa jadi semua pada Kongo doang gitu. Nah, sementara dunia sudah berubah. Dunia itu pemuda itu sekarang lebih ke mendekati ke digital. Nah, seperti BTNT lah, konten-konten kreatif, kemudian YouTube, ya itu memang cara masa depan. HP miring juga sekarang dapat duit loh. Bisa. Gamer itu. Jadi bukan yang miring topinya doang ya, HP juga berarti ya. Gitu. Nah, pemuda itu memang dari awal mesti beda pendekatan dari zaman dulu ya, memang sesuai dengan konteks zamannya gitu. Nah, itu yang
kreatif, sekarang lebih kreatif sebetulnya digital. Nah emang ruang itu bisa disediakan. Menurut lu masih besar tuh ya? Sangat besar. Dan emang nggak ada batasnya ya. Nggak ada batasnya ya. Sekarang misalnya bertanya dari anak kecil yang mau dari mulai yang mesti balita sampai yang udah ngerti gadget, semuanya pengen kenal lewat semua. Benar banget. Cuman kadang tenarnya gitu ya, ada yang orang mau ngasih edukasi, ngasih manfaat buat orang lain, tapi ada juga yang memang justru malah merusak ya. Iya betul. Ya kan. Dia bikin konten-konten yang nggak ini gitu ya, maksudnya nggak manfaat lah apa gitu ya. Ya itu yang emang kurang itu digital etik. Ya kalau bisa dibilang laporan di dunia katanya nih netizen Indonesia paling jahat lah. Wah, jahat bro. Iya. Nih acara kita nih kontennya, komenannya bisa sadis, bisa apa ya? Nah, emang mesti ada pendekatan moral. Tapi kita terima itu ya bang ya, harus terima ya. Terima lah. Dan tapi itu moral etika yang di dunia maya ini mesti ada emang udah mulai siap lah. Kalau misalnya ngajarin sampai bisa ngajarin susah soalnya kan. Susah. Kalau misalnya selalu tahu dibatasi nanti nyari lagi cara gitu kan. Betul. Nah kalau diberangus nanti mengurangi kreativitas gitu. Tapi sementara dunia digital ini sekarang pemerintah sangat membantu karena mungkin penjualan sekarang, apalagi sekarang kita tahu terakhir Gojek sama Tokopedia merger itu artinya kan luar biasa gitu, potensinya luar biasa. Potensinya ngeri banget, besar. Nah Indonesia mesti diakuin lah ditopang sama pertumbuhan ekonomi yang digital, informal gitu. Jadi anak-anak muda harus tangkap peluang itu ya. Betul. Dulu sampai tahu kita bisa mesen makanan, bisa kirim sesuatu cuma pakai HP. Sambil santuy ya, lelengan. Di Jakarta dulu waktu masih di Jakarta mau nyari kendaraan aja masih ada ojek. Nah lama-lama begitu itu loh. Ada adaptasi, ya, tapi akhirnya udah masyarakat wajib. Ngerasa itu dilayani, mudah. Mempermudah. Yang jelas kalau misalnya itu harus mempermudah layanan penting. Layanannya. Tapi selain sisi itu bang, ini pendidikan ya. Pendidikan kan sekarang anak-anak lagi daring nih bang. Penting. Tahu-tahu anak-anak pertama masuk sekolah SD keluar SMA. Iya. Betul. Betul. Iya loh. Kampung gua tuh masuk, gua liat masih pakai merah putih pas masuk. Pas keluar gua ketemu lagi udah pakai putih abu-abu. Gua bilang orang kuliahnya sekolahnya kapan ya? Di rumah aja main game gitu. Ya, jangan-jangan masih ketemu masih pacaran pendek keluar udah jenggotan. Itu makanya ngeri banget ya. Nah menurut lu gimana tuh bang? Istilahnya menyikapi anak-anak yang menjelang usia mudanya nih, usia remajanya dihambat oleh ya katakanlah corona ini ya. Pada akhirnya kan berdampak pada tadi sektor pendidikan juga. Bahwasanya orang yang harusnya menerima pendidikan penuh di sekolah dari guru, pendidikan ya. Sekarang mereka cuma belajar dari handphone dan akhirnya mereka lebih banyak main handphone daripada belajarnya. Ya semua adaptasi sih ya. Kita orang tua misalnya, bukan hanya anak-anaknya, orang tuanya harus lebih bisa beradaptasi. Karena kan di rumah juga bukan hanya anaknya, orang tuanya jadi jenuh gitu. Tiap hari ketemunya di situ aja, terus dia nggak bisa kemana-mana. Ketemunya anaknya terus. Ketemu ya, situ-situ aja. Baru bangun tidur gitu aja. Siklusnya sama. Nah, emang itu harus itu mulai beradaptasi dan emang dibikin senyaman mungkin di rumah. Yang jelas itu. Terus ya emosi mesti dijaga ya kan? Iya, emosi kalau ya kejenuhan, marah-marah mulu. Ya orang yang nggak tahan ya bisa stres atau apa gitu. Ya. Dan ke depan memang siswa kemudian mahasiswa semuanya kan sama semua online. Nah ke depan harus ya berubah, nanti nilai sosialnya kan beda menurut saya sih gitu. Iya. Dia lebih individual. Positif negatif dong berarti ya? Semua ada positif negatif, tapi udah zamannya sih digariskan. Ini nih maksudnya kita secara langsung nggak langsung memang dipaksa untuk itu ya alamnya ya, keadaannya ya. Iya. Ya kan misalnya dulu kepikiran bikin acara konten kayak gini kan nggak ada. Iya, nggak ada. Orang nonton TV semua. Iya. Dunia dalam berita. Iya.
hiburan lu paling gampang Doraemon. Doraemon nih. Gua Shinchan paling ya. Shinchan. Sekarang banyak. Zaman gua apaan ya? Megaloman lu tau ya? Ada Megaloman. Lu tau ya? Megaloman Vire. Vire ya. Apa tuh yang ini? Yang ninja juga ada tuh bang? Batosai itu. Nah. 99 jarum. Itu gua masih kebagian. Satria Baja Hitam ya. Ya, Satria Baja Hitam jangan lupa. Tapi itu yang kita rasakan, ya maksudnya tiap generasi memang merasakan sesuatu yang berbeda ya. Ya. Tapi artinya lu melihat sisi positif negatif tetap ada ya, namanya hal tuh pasti ada positif negatifnya ya. Tinggal berat mana gitu kan. Ya kalau kita mikirin negatif ada habisnya. Kita mesti ngeliat segala sesuatu itu optimis. Optimis bro. Bukan hanya positif. Catat optimis. Segala sesuatu itu emang kebaikan gitu ya. Kebaikan. Nggak semuanya batasan ini. Jadi kan batasan alam ya. Corona itu nggak tahu kapan berakhir atau tidak pernah berakhir. Tapi yang jelas kita mesti maju ke depan kan gitu ya. Dengan segala tantangan ke depannya gitu. Ya mau diapain? Kita mau nyalain siapa? Pemerintah nggak bisa disalahin. Kita juga nggak bisa disalahin. Yang penting kita jaga kesehatan aja gitu. Tadi bertahan, adaptasi itu yang kunci adaptasi. Adaptasi dan berjuang gitu. Ya emang kalau bicara berjuang memang 2 tahun ini ya, gue lihat emang banyak kawan-kawan kita ya, maksudnya yang masyarakat Indonesia ini emang mungkin dunia ya, karena ini kan isunya dunia, artinya mereka sedang struggle nih, gimana caranya bisa hidup, gimana caranya bisa mendapat pendidikan yang layak, bagaimana caranya untuk sehat, itu kan mereka sedang berjuang ya bang ya. Ya bukan hanya itu sih ya, mungkin kita nggak tahu, bukan hanya antar negara, mungkin antar wilayah atau apa. Ya karena tadi makin berkurang sesuatu di satu tempat, ada kebutuhan, akhirnya segala sesuatu bisa jadi eskalasi, bisa berubah jadi hal yang negatif misalnya. Ada pertaruh pertikaian dan sebagainya. Itu ketika mau sampai kejadian lah gitu kan ya. Biar di tempat lain aja yang jelas. Jangan kelihat ke mana, keluar dulu, di dalam dulu aja. Kita menjaga yang orang-orang terdekat dalam diri kita. Keluarga lah utamanya ya. Betul. Setelah keluarga, lingkungan sekitar. Iya, betul. Ya, emang itulah judulnya dunia dilanda corona ya, ngeri banget. Dan tiap hari kita ngebahas itu ya. Ya, ini siklus sudah sering kalau misalnya lihat di itu kan, pelajaran ini kan sama di 100 tahun beberapa tahun di Eropa kejadian gitu. Oh iya bang, balik ke kesibukan lu bang, lu kan punya keluarga, anak, istri, tadi kerjaan banyak, tuh membagi waktunya gimana? Ya, yang jelas teamwork ya, kerjasama, kemudian teamwork, kemudian ada teman-teman yang ada orang-orang rekan-rekan yang memang kita bisa sharing ya, berbagi ya, bukan membagi beban tapi kita bisa percaya, jelas percaya. Kalau saling support lah akhirnya ya. Kalau enggak ya jadi beban sendiri. Ya, kita mesti bagi peran. Peran yang penting, bukan tanggung jawab, dibagi perannya gitu. Kalau istri lo orang sini juga deh? Ya orang sini, sebetulnya dia orang sini. Oh orang Cirebon ya? Malah lo yang orang Jakarta ya? Orang Bandung, lahir di Bandung, gede di Jakarta ya? Bang, kira-kira nih bang, pencapaian lo untuk sampai saat ini, kalau manusia itu kan nggak ada cukupnya ya? Pengen lebih terus gitu. Nah di titik ini, apa sih yang lo rasa lo belum lakuin? Yang harus lo dapet gitu? Yang jelas tadi ya, pengen kontribusi mengenai tadi Inotari tadi itu. Inotari ya, adil memudahkan semuanya juga, database kemudian pekerjaan notaris, kepentingan banyak orang masyarakat mereka. Terus dari sana kita masuk ke pesantren ya. Pesantren? Ya, itu yang cerita saya jadi. Kayaknya gue pernah denger nih. Orang istilahnya emang apa namanya, spiritnya tuh pencapaiannya adalah nanti ujungnya dia mau bikin pesantren. Bahkan orang pengen keinginan, tapi kan itu tergantung anak saya pengen. Anak saya jadi pengasuhnya, jadi kiai gitu. Anak ya, untuk anak. Ya. Oke bang, ini kan gua kan awal ya bikin konten-konten YouTube gini kan. Ya tadi didasari oleh apa namanya, spirit yang sama yang lo bilang tadi, anak muda terus masih punya banyak spesial loh. Ya spesial, masih luar biasa besar potensinya. Gua coba ambil peluang itu.
saran lu Bang buat channel YouTube gua apaan? Ya harus berbeda ya. Pertama kemudian lebih kita berani beda, bukan hanya berbeda, nanti beda asal beda lah gitu. Tapi harus informatif, kemudian ada sisi pesan sosialnya, pesan moral, edukatifnya ada. Nah, carilah bentuk yang memang nanti ketemu gitu ya. Ya, juga kan challenging pasti dong, tantangan dengan nanti siapapun yang jadi bintang tamu lah, ya. ngobrol ya. Belum tentu sama tiap orang kan. Nah, topik-topiknya juga mesti cari yang emang lebih menarik lah ya. Dan biasanya sih ya, kalau saya lihat di yang lebih serius ya, mereka bakal ada risetnya gitu, ada timnya, skrip dan sebagainya. Tapi ya itu kan berjalan dengan waktu ya. Dengan waktu, sambil proses lah. Ya, mencari proses. Tapi ya appreciate lah. Luar biasa. Itu mantap. Tadi apa? Like, jangan lupa. Subscribe, share. Terus apa tuh Bang? Komen. Harus. Iya. Piknik ya. Piknik nih. Jadi ya teman-teman semua kalau mau support channel gua jangan lupa like, subscribe, komen. Jangan lupa loncengnya di sejuta lah, nggak banyak-banyak. Gua minta subscriber aja. Sejuta. Oke Bang Jack. Siap. Thank you banget waktunya ngobrol-ngobrolnya. Mudah-mudahan obrolan gua sama lu Bang bisa minimalnya sedikit aja lah. Ada manfaatnya buat teman-teman yang nonton. Tadi gua ambil kalimat tadi ya, orang tuh harus positif, dan tadi di antara kesibukan dia dan keluarga dan usahanya, itu dia tercetus kata teamwork. Artinya positif dan teamwork tuh emang bisa menjadikan kita tuh orang yang mampu menghalau semua masalah untuk mencapai apa yang kita mau. Oke? Teman-teman, sahabat Piknik Bisik, sampai ketemu lagi di lain episode.